Menikahi Hot Om-Om. Bab 042. Usai makan siang bersama, Mahesa langsung mengajak Widya menuju sekolah Dimas. Hanya butuh waktu 30 menit untuk ke sekolah adik ipar lelaki tampan tersebut hingga mereka sampai di sana. Masih ada waktu 15 menit sebelum Dimas pulang, "Mas," ucap Widya memberitahu suaminya tersebut. "Tunggu di sini aja." Widya pun mengangguk mendengar saran dari suaminya tersebut. Memang akan lebih baik jika mereka menunggu di dalam mobil saja. Namun, saat detik demi detik terlewati, Widya merasa cemas. Jemari rampingnya saling terpintal meremat satu sama lain. Tentu saja hal itu tidak luput dari pemandangan Mahesa. "Kenapa?" Tanya Mahesa langsung membawa tangannya untuk mengurai jemari Widya yang saling bertaut. Ia genggam tangan halus itu kemudian dan membawa bibirnya untuk mengecup punggung tangan istrinya itu. "Widya khawatir kalau Dimas bersikeras nggak mau ikut, Mas. Kasian kalau dia harus di rumah sendirian. Walau ada Tante Fiona juga yang ngurusin, tapi Widya tahu kalau dia sebenarnya juga tertekan." Mahesa menggerakkan ibu jarinya untuk mengusap sisi tangan Widya yang tengah ia genggam. Kemudian ia bawa lagi tangan itu ke dekat bibirnya untuk ia kecup. "Biar nanti Mas yang bicara sama Dimas. Nanti Mas yang akan bujuk dia. Dia pasti mau, sayang. Kamu nggak perlu cemas." Widya pun akhirnya mengangguk, tersenyum lega mendengar solusi dari sang suami. Lelaki itu memang selalu bisa membuatnya tenang. 15 menit pun berlalu, Widya pun langsung turun dari mobil mewah suaminya itu dengan penuh senyuman di wajahnya. "Mas, yuk," ucap Widya langsung menggandeng tangan Mahesa yang juga baru saja keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. "Ayo." Mahesa tersenyum, membiarkan tangannya digamit oleh gadisnya tersebut dan mereka pun melangkah menuju gedung sekolah elit tersebut. "Loh, Mas Mahesa," ucap seseorang yang langsung mengalihkan atensi Widya maupun Mahesa. Mereka langsung membawa pandangan mereka ke arah sumber suara. Suami dan istri itu bisa melihat sosok anggun nan cantik yang sedang menggamit tangan seorang anak perempuan. Widya langsung melepaskan genggaman tangannya dari tangan sang suami. Entah kenapa ia hanya sungkan saja. Tadi belum banyak orang yang akan menjemput anak-anak mereka, hingga perempuan itu tanpa sungkan langsung menggandeng sang suami untuk masuk ke dalam area sekolah. "Sasa," celetuk Mahesa. Ya, Mahesa tentu saja mengenal perempuan tersebut sebab wanita itu adalah anak teman mamanya yang pernah dijodohkan dengannya dulu. Dan mereka masih ada hubungan kekerabatan. Gadis bernama Sasa tersebut tersenyum sumringah. Cantik, sangat cantik sekali bahkan saat ia masih mengenakan jas dokternya. Entah kenapa Widya langsung membanding-bandingkan dirinya dengan perempuan tersebut. Rasanya jauh berbeda. Bahkan Mahesa akan lebih cocok jika bersanding dengan wanita dengan pembawaan yang seperti ini. Mereka pasti akan sangat serasi. Rasanya menyebalkan sekali pikirannya ini. Entah kenapa ia bisa berpikir demikian. "Iya, Mas," jawab gadis cantik dengan tinggi semampai itu dengan lembut. "Mas Mahesa ngapain di sini?" Tentu saja akan sangat aneh bagi seseorang yang mengenalnya melihat dirinya ada di area sekolah, sebab selama ini semua orang tahu jika kegiatannya dihabiskan dengan bekerja, dan bekerja. "Jemput adik ipar." Alis wanita cantik itu langsung bertaut mendengar jawaban dari Mahesa. "Adik ipar?" tanyanya memastikan. "Lia." "Hahaha, Mas Mahesa bercanda banget, deh. Kapan nikahnya coba?" Mas Mahesa serius, Sa. "Oh, apa akhirnya Mas Mahesa nerima saran dari Tante Indah buat nikahin Sasa secepatnya?" Perempuan itu langsung menoleh ke gadis kecil yang ia gandeng. "Jadi kita bisa jemput Lila sama-sama." Anak kecil, bernama Lila itu pun tersenyum sumringah. "Wah, beneran, nih, Tante.
Jadi nanti Lila bisa sering-sering dijemput dong sama Om Mahesa sama Tante Sasa. Perempuan bernama Sasa itu langsung menjawil dagu sang keponakan. Coba tanya Om Mahesanya, lah. Entah kenapa Widya merasa kurang nyaman dengan obrolan itu. Lah merasa berada di tempat yang salah. Mas, Widya duluan. Merasa kehadirannya tidak diperlukan, Widya langsung pamit pada Mahesa akan masuk terlebih dulu. Namun belum sempat kakinya melangkah, pergelangan tangannya langsung dicekal oleh sang suami. Sama-sama, sayang. Sayang. Sasa langsung membawa pandangannya ke arah Widya. Perhatiannya yang sedari tadi tertuju pada Mahesa membuatnya tidak menyadari ada sosok lain di sebelah lelaki tampan tersebut. Injistri Mas Mahesa, Sa. Kenalin, namanya Widya. Mahesa pun langsung menginstruksikan pada sang istri untuk memperkenalkan diri. Sayang, kenalin, Sasa, masih saudara jauh kita. Sasa langsung pias begitu Mahesa memperkenalkan perempuan cantik yang sedang ia genggam tangannya tersebut sebagai istri. Darahnya seolah tersedot begitu saja dari dalam tubuhnya hingga membuat wajahnya pucat pasi. Bagaimanapun, sudah lama ia mengharapkan Mahesa untuk menjadi pasangannya. Saya Widya, Mbak, ucap Widya menjulurkan tangannya lebih dulu. Sasa berusaha menetralkan perasaannya. Bagaimanapun ia harus menjaga harga dirinya. Oh, aku Sasa, ucap Sasa balas memperkenalkan dirinya pada Widya. Nikah nggak undang-undang sih, Mas, Bun. Sasa menarik tangannya, langsung berusaha mencairkan suasananya. Lah tidak mau terlihat mati gaya. Nanti pasti diundang. Mas Mahesa dan Widya baru akad aja, nanti pas resepsi pasti diundang. Oh, baru akad. Iya, deh, selamat kalau gitu buat kalian berdua. Semoga langgeng dan bahagia, iya. Amin, makasih. Ya udah, Sasa duluan Mas, pamit Sasa pada Mahesa. Duluan, Bun, ucapnya kemudian pada Widya. Setelahnya, Sasa pun menarik keponakannya Tun melangkah pergi dari hadapan Widya dan Mahesa. Mbak Sasa kayaknya suka banget deh sama Mas Mahesa. Resiko jadi orang ganteng, sayang. Protes Widya. Pede banget. Mahesa hanya tertawa kecil saja, kemudian merangkul sang istri untuk melangkah menuju kelas Dimas. Mas, jangan rangkul-rangkul, nggak enak diliatin orang. Iya, sayang. Setelah melewati pos keamanan dan menunjukkan kartu jemput anak sekolah, Widya dan Mahesa langsung menuju kelas Dimas. Kamu dijemput siapa, Dim? Tanya suara anak kecil yang bisa Widya dan Mahesa dengar. Ya mereka baru saja sampai di kelas Dimas. Mama kandung apa mama tiri, nih? Terdengar gelakan tawa dari beberapa anak yang berdiri di sekitar Dimas. Begitu terdengar bahwa mereka semua seperti sedang menyejek. Bisa Widya lihat bahwa Dimas terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Mahesa pun maju beberapa langkah, dan kemudian menyentuh pundak kecil adik kandung istrinya tersebut. Dim, panggil Mahesa pada sang adik ipar. Dimas pun langsung menoleh, sementara teman-temannya yang lain langsung melangkah pergi karena ketakutan yang luar biasa saat melihat Mahesa. Om Mahesa. Om Mahesa. Mahesa langsung berlutut di depan Dimas. Saya, Dimas. Kita pulang. Atau mau makan es krim di tempat yang dulu. Dimas mau makan es krim dulu, Om. Oke. Mahesa kemudian berdiri, menggamit tangan Dimas agar berjalan beriringan dengannya. Sayang, ucap Mahesa meraih pinggang Widya agar berjalan beriringan dengannya. Om kok jemput Dimas? Tanya Dimas penasaran. Nggak boleh. Boleh, dong. Tapi tumben aja Om. Mahesa pun mengacak puncak kepala Dimas penuh sayang. Nanti Om yang akan jemput kamu setiap hari. Atau kalau Om nggak sempat, bisa jadi supir pribadi Om. Dimas kemudian mendongak menatap Mahesa. Kenapa? Ada Kak Mentari atau Tante Fiona, Om? Gantian. Kak Mentari sibuk kerja, kan? Tante Fiona juga lagi hamil besar.
Dimas pun menipiskan bibir. Tidak salah yang dikatakan oleh Mahesa. Tapi Om juga sibuk kerja. Jadwal Om bisa disesuaikan. Dimas belum benar-benar mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Mahesa. Untuk itu tidak ada penolakan dari dirinya untuk saat ini. Sesampainya di parkiran, suara lembut seorang perempuan yang memanggil nama Dimas membelai telinga ketiga orang yang sedang berjalan beriringan tersebut. Mereka pun menoleh, melihat sosok Fiona yang sudah berjalan ke arah mereka. "Loh, Mahesa Bun. Ada di sini juga?" "Iya, Tante," jawab Widya singkat. Sedangkan Mahesa hanya diam saja, membiarkan sang istri yang menjawab. "Oh, Tante bisa kok jemput Dimas, Bun," ucap Fiona lembut. "Kalian mau mampir ke rumah?" "Enggak, Tante," ucap Dimas, membuat atensi Fiona teralihkan pada lelaki kecil itu. "Dimas, Buna, sama Om Mahesa mau makan es krim dulu. Abis itu baru pulang ke rumah." Fiona pun tersenyum, mengacak puncak kepala Dimas penuh sayang. "Boleh. Tapi bekal makan siang tadi udah kamu makan, kan?" "Udah abis, Tante." "Syukurlah." Untuk sesaat kecanggungan pun terjadi, tapi kemudian terurai saat sekali lagi Fiona mencoba mencairkan suasana. "Ya, sudah kalau kalian mau pergi. Jangan lama-lama, ya, Nak. Kamu harus istirahat, besok jadwal cuci darah, kan? Khawatir juga kalau papa kamu nanti nanya." "Iya, Tante." Dimas pun meraih tangan Fiona dan mengecup punggung tangan wanita itu. Walau bagaimanapun tidak nyaman dengan kehadiran wanita itu, Widya tetap mengajarkan kesopanan pada sang adik. "Hati-hati, ya, Mahesa Bun. Jangan sore-sore pulangnya." Mahesa melangkah lebih dulu tanpa mengatakan apapun. Ia membukakan pintu mobil untuk Dimas dan membiarkan adik iparnya itu duduk di jok belakang. Setelah menutupnya, Mahesa kemudian membukakan pintu untuk Widya. "Sayang. Makasih, Mas." Widya mengalihkan perhatiannya sejenak ke arah Fiona. "Pergi, Tante." Fiona tersenyum, menyentuh lengan Widya dan mengusapnya penuh sayang. "Hati-hati, sayang." "Iya." Fiona hanya bisa menghela napasnya pelan. Ja tahu, bagaimanapun Widya dan Dimas berusaha untuk biasa saja berinteraksi dengannya, tetap saja terlihat kalau kedua keponakannya itu tidak menyukainya. Mahesa menyalakan klakson mengkode Fiona akan pergi, sedangkan Fiona langsung melambaikan tangannya ke arah para keponakannya. "Ruman es krim. Kamu pesen apa, Dim?" tanya Widya saat sang adik sibuk membuka menu es krim yang tersedian. "Dimas mango Sundai aja, Buna." "Oke." Setelahnya Widya menoleh pada Mahesa. "Mas mau yang varian apa?" "Varian Buna Sweeties ada, Mas." Tegur Widya melebarkan matanya ke arah Mahesa. Perempuan itu mengulum senyumnya. Merasa malu sebab ada Dimas yang pasti siap mengejeknya. "Cie." Dan benar saja, senyuman adiknya itu tampak sekali sumringah. Walau malu, hati Widya begitu menghangat melihat wajah cerah sang adik. Mahesa hanya tersenyum miring, mengusap gemas pipi sang istri. Ia bahkan tidak sungkan melakukan tindakan itu. Bahkan jika perlu dunia harus tahu kalau wanita ini adalah miliknya. "Om, kalau Om mau pesan Buna Sweeties, gimana dong cara makannya?" tanya Dimas penasaran. "Dibungkus dibawa pulang, Dim. Setelah itu makan di rumah." "Emang bisa, Om?" "Bisa. Malah lebih enak kalau dimakan di rumah. Rasanya lebih manis, Mas." "Enoh." Widya sudah panik mendengar obrolan dua lelaki beda usia tersebut. Jantungnya sudah jedak-jeduk, khawatir otak adiknya itu terkontaminasi. "Mas jadinya mau pesan apa?" "Americano coffee, sayang." "Oke." Setelahnya Widya ke counter pemesanan dan memesan. Tidak butuh waktu lama istri Mahesa Hans Perdana itu kemudian kembali. Entah kenapa, Dimas lebih banyak tersenyum dari tadi.
Widya sampai merasa heran sebab senyuman adiknya itu terlihat berbeda dari biasanya. Bahkan kedua tangannya menyangga dagu sambil menatapnya dan Mahesa bergantian. Kamu kenapa senyum-senyum terus, Dek? Lagi seneng. Satu alis Widya tertarik ke atas. Seneng kenapa? Coba kasih tahu Buna. Tunggu, Buna, biar Dimas nikmati dulu. Nanti Dimas kasih tahu. Kening Widya kini bertaut. Tidak mengerti akan maksud dari adiknya itu. Benar-benar terlihat tidak biasa. Jujur saja, ia hanya menunggu adegan Mahesa memperlakukan kakaknya dengan manis. Rasanya membahagiakan sekali, dan benar saja, yang ditunggu kembali terjadi, saat kakak iparnya itu mengangkat tangannya dan melingkupi tangan Widya yang ada di meja lalu mengusapnya dengan ibu jarinya. Pesanan mereka pun datang. Masing-masing mengambil jatahnya dan menikmati menu yang sudah mereka pilih. Kenapa, sih, Dek? Tegur Widya saat melihat adiknya itu memakan es krimnya dengan mode slow motion sambil menatap ke arahnya. Bikin Buna keki aja. Mahesa yang melihatnya hanya tersenyum miring. Ja tahu apa yang ada di kepala adik iparnya itu. Baiklah. Sayang, panggil Mahesa. Tentu saja Widya langsung menoleh. Ya, Mas. Lelaki itu mengulas senyumnya, mengusap sudut bibit istrinya yang terkena noda es krim. Celemotan. Masa? Iya, sayang. Kembali Dimas menyangga dagunya dengan kedua tangannya. Menikmati pemandangan di depan matanya, begitu indah, damai sekali rasanya. Tidak seperti ayah dan ibunya, yang selalu bertengkar tiada henti. Bahkan, sampai stres menghadapi situasi yang seperti itu. Melipat kedua tangannya di atas meja, Dimas mendadak jadi serius. Om biru. Ya, Dim. Tolong jangan berubah. Ya, Om, ucap Dimas. Tolong seperti ini terus sama Buna sampai kapanpun. Mahesa memanjangkan tangannya melewati meja untuk mengusap kepala Dimas. Tentu. Kenapa, Dim? Dimas nggak jadi deh nitip Buna ke Om Mahesa, celetuk anak kecil itu. Dimas mau serahin Buna seutuhnya. Buat Om Mahesa jaga. Entah kenapa mendengar ucapan sang adik membuat Widya merasa tidak nyaman. Seolah tahu apa isi hati adiknya tersebut. Takutnya Dimas nggak sampai besar udah nggak ada. Jadi nggak bisa ambil Buna lagi dan jagain Buna kayak yang kemarin Dimas bilang ke Om. Hati Widya langsung tersengat. Merasa sedih bukan main. Dek, nggak boleh ngomong gitu, Buna nggak suka. Dimas tersenyum, menampilkan barisan giginya yang putih. Maaf, Buna. Widya langsung meraih tangan Dimas untuk ia genggam. Pokoknya kamu bakalan sembuh, Dek. Kita bakal wujudin cita-cita buat kumpul bareng sama Kak Mentari sama Mas Bima. Kita mau tamasya bareng, kan? Sejujurnya saja Dimas sudah ingin menangis dari tadi sejak saat dibully di sekolah. Namun ia tahan sesak itu di dadanya sebab tidak ingin membuat sang kakak khawatir. Tempatnya mengadu juga butuh sandaran. Kamu masih ingat, kan, walau papa mama seperti itu, seenggaknya kita berempat kompak. Kamu mau, kan kita semua rukun dan main bareng. Kamu pengen punya kakak-kakak yang saling sayang dan bisa jagain kamu sama-sama. Mata Dimas sudah berkaca-kaca. Ingin sekali mengalir tapi ia tahan sebisanya. Ia bahkan tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Donor yang ditunggu tak kunjung tiba. Iya, Buna. Maafin Dimas. Widya kemudian Widyakup membawa punggung tangan Dimas untuk dia kecup. Buna sayang sama adek. Jangan ngomong aneh-aneh lagi. Iya, Buna. Dimas juga sayang Buna. Perjalanan pulang ke rumah. Sayang, ucap Mahesa sambil memanjangkan tangan untuk mengusap air mata Widya yang mengalir. Di dalam mobil itu, Widya memangku sang adik yang sudah terlelap. Kasihan Dimas, Mas. Sampai kapan dia bakal cuci darah terus?
Sampai kapan dia bisa nahan rasa sakit itu? Kenapa nggak Widya aja yang sakit? Dia masih kecil, kasihan kesiksa kayak gini. Mahesa menepikan mobilnya sejenak. Membiarkan hujan deras di luar sana mengaburkan segalanya. Lelaki itu menghela napasnya pelan, mengusap kepala sang istri penuh sayang. Sayang, kamu tahu, Mas pernah baca kutipan bagus, bahwasanya, takdir Tuhan ada di ujung usaha manusia dan kamu tahu apa itu artinya. Bahwasanya semua bisa diupayakan. Bahwa semua bisa kita usahakan. Tangan panjang itu kembali mengusap wajah lembut sang istri, sebab buliran bening setia menetes walau ia sudah coba menenangkan. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk berusaha dan berdoa, tapi Tuhan larang kita untuk berputus asa. Semangat, Mahesa membawa rambut Widya yang tersulur nakal ke depan wajahnya ke belakang telinga. Lihatlah, Buna. Kamu tidak sendiri, ada aku sekarang. Mungkin selama ini Tuhan sudah persiapkan aku buat kamu, sebagai imbalan karena kamu sudah bertahan untuk hidup kamu sejauh ini. Begitu juga aku yakin kamu juga adalah hadiah terindah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untukku, sebagai imbalan karena selama ini aku sudah bersabar terhadap sesuatu. Yang harus kamu tahu sekarang, kamu bisa mengandalkan aku untuk situasi apapun. Kamu bisa menumpahkan segalanya sama Mas, sayang. Apapun itu, cukup jadikan Mas sandarannya. Kita diskusikan sama-sama, kita cari jalan berdua. Entah nanti kita temukan jalannya atau tidak, yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Percayalah, Tuhan itu maha baik. Kita tidak serta-merta bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kita tidak memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita kehendaki. Tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Mendengar ucapan lembut Mahesa yang berusaha menambahkannya membuatnya malah semakin tergugu. Hatinya mengharu Mahesa. Entah apa jadinya jika tidak ada sosok suaminya ini di sisinya. Bisa jadi ia sudah tidak ada lagi di dunia ini karena menyerah. Terkait Dimas, kita usaha dulu. Usaha sebaik mungkin. Mas udah perluas jaringan untuk cari donor yang cocok buat dia, sekarang banyakin berdoa, supaya Dimas bisa cepat dioperasi dan diganti ginjalnya. Semangat, Widya malah menggeleng. Ia tahu mencari donor ginjal bukanlah perkara mudah. Memakan waktu dan banyak biaya. Perempuan itu mulai terisak, memikirkan hal yang rasanya mustahil sedangkan kondisi Dimas tidak pasti. Widya nggak sanggup kehilangan Dimas, Mas. Nggak mau.